Shalom teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Kita ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Nah, kita mau mulai ibadah nih. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Mari kita berdoa untuk ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus, berkati biar kita bisa sekolah minggu online dengan fokus. Berkati juga biar kita bisa sehat. Dan berkati kita dari awal sampai akhir ibadah sekolah minggu hari ini. Amin. Teman-teman, kita bangga loh punya Tuhan Yesus. Oh jelas, oh iya, ini kita ada lagu baru nih, judulnya apa? Engkau Yesus Tuhanku. Kita pelan-pelan dulu ya nyanyiinnya, sambil belajar. Sekarang kita belajar yang lebih cepat ya. Oke. biarpun gunung-gunung beranjak.
di Kamu Perlu Tahu. Nah, tema kita pada hari ini adalah Tuhan menolong di saat susah. Dan kali ini kita akan membahas tentang Mother Teresa atau Bunda Teresa. Bunda Teresa lahir dengan nama Agnes Gonza Bojasiu pada tahun 1910 di Skopje, sekarang ibu kota Republik Makedonia. Keluarganya beretnis Albania, penganut Katolik. Di awal usia 12 tahun, Agnes memutuskan masuk biara di India. Pada usia 19 tahun, dia bergabung dengan Ordo Iris dan Loreto. Di sini, Agnes belajar bahasa Inggris, dan ia kemudian dikirim bertugas ke India tahun 1929. Agnes memberi nama dirinya sebagai Bunda Teresa, terinspirasi dari biarawati suci Teresa dari Lisieux saat ia memulai mengajar di satu sekolah di Darjeeling, kota yang berada di kaki pegunungan Himalaya. Di tengah perseteruan komunal sehubungan cengkraman penjajahan Inggris di India tahun 1946, ia mendengar panggilan untuk membantu para orang miskin dan orang-orang yang hidup susah. Setelah 10 tahun membantu orang-orang melarat di tempat-tempat kumuh di Kalkuta, India, diantaranya 100.000 orang tunawisma, Bunda Teresa kemudian membuka rumah sakit di lahan milik kuil Hindu di Kalighat. Setelah itu ia melanjutkan dengan membangun rumah untuk anak-anak yang dibuang dari keluarganya dan menderita lepra. Bunda Teresa berkarya di seluruh India dan sejak itu namanya mulai dikenal. Seorang jurnalis penganut agnostik, Malcolm Gladwell, membuat film tentang kepedulian Bunda Teresa tahun 1970. Film itu menarik perhatian dunia barat. Kata-kata tidak mampu menyatakan tentang betapa saya berterima kasih padanya, kata Muggeridge yang kemudian mengimani agama Katolik. Bunda Teresa merupakan pendukung kehidupan. Ia tegas menolak aborsi dan kontrasepsi. Ia menegaskan di hadapan satu konferensi di Oxford tahun 1988 bahwa perempuan yang mendukung aborsi atau kontrasepsi tidak pantas mengadopsi anak. Perempuan seperti itu tidak memiliki cinta kasih, tegas Bunda Teresa. Bunda Teresa mendirikan kongregasinya sendiri yang diberi nama Misionaris Cinta Kasih pada 7 Oktober 1950. Kongregasi ini bertumbuh dengan jumlah biarawati mencapai 4.000 orang di 123 negara. Mereka melayani orang-orang melarat dan sekarat di pemukiman-pemukiman kumuh dan 160 kota di dunia. Tahun 1979, Bunda Teresa dianugerahi Nobel Perdamaian. Saat penganugerahan itu, ia meminta perayaan makan malam mewah dibatalkan dan memohon diberikan kepada orang-orang melarat di Kalkuta. Pada 5 September 1997, Bunda Teresa meninggal setelah menderita serangan jantung. Pemerintah India mengadakan upacara khusus pemakamannya. Makam Bunda Teresa berada di dalam kompleks Misionaris Cinta Kasih dan menjadi salah satu tempat peziarahan bagi semua agama dan kepercayaan. Jadi, pesan moral kita hari ini adalah Tuhan mengasihi Bunda Teresa, dan Bunda Teresa dapat menunjukkan kasih tersebut kepada orang lain. Demikian juga dengan Bunda Teresa, kita juga bisa mengaplikasikan kasih Tuhan kepada orang lain. Terima kasih. Minggu depan kita bahas yang lebih seru lagi ya. Dadah. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Aku
Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini Tante Pinkan dapat berjumpa dengan kalian dimanapun kalian berada saat ini. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini ada kesempatan lagi bagi kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus pimpin kami agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam firman-Mu ini. Dan kiranya juga Roh Kudus menolong kami untuk dapat melaksanakan kehendak Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tema cerita hari ini adalah Yesus menolong dalam kesulitan, yang diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 16. Pada suatu hari, saat ada hari raya orang Yahudi, Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, di dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani, kolam ini disebut kolam Betesda. Kolam tersebut, kolam Betesda ini memiliki 5 serambi. Dan di serambi-serambi itu berbaring banyak sekali orang-orang sakit. Ada mereka, orang-orang buta, ada orang-orang yang timpang, dan orang-orang yang lumpuh. Mereka semua menantikan, mereka menunggu air kolam itu bergoncang. Karena apa? Karena jika sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, maka barang siapa yang pertama kali masuk ke dalam kolam tersebut pada saat air itu bergoncang, maka ia akan menjadi sembuh apapun penyakitnya. Maka di sana semua orang berlomba-lomba. Mereka semua di pinggir serambi itu, mereka menunggu jika air itu bergoncang, maka mereka berebut untuk pertama kali masuk ke dalam kolam agar mereka bisa sembuh. Nah, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun sakit. Wah, lama sekali dia sudah sakit 38 tahun. Dan Tuhan Yesus tahu, saat Tuhan Yesus melihat dia pada orang yang berbaring di situ yang sudah 38 tahun sakit itu, Tuhan Yesus tanya kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Lalu orang sakit itu menjawab Tuhan Yesus, katanya, "Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sedangkan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Jadi, maksudnya dia tidak bisa mendapat kesempatan yang pertama untuk masuk ke dalam kolam. Karena dia tidak ada yang bantu. Dia tidak bisa yang pertama untuk masuk ke dalam kolam. Selalu didahului oleh orang lain. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga orang itu sembuh. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Wah, luar biasa ya. Nah, tetapi hari itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat,
dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Tetapi dia menjawab kepada orang-orang itu, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu, dia tidak tahu siapa orang itu. Siapa? Adik-adik tahu siapa tadi yang bilang, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah"? Ya, Tuhan Yesus. Nah, orang yang baru sembuh ini tidak tahu siapa orang itu. Sebab Tuhan Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak yang ada di tempat itu. Dan kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, dan jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Lalu orang itu keluar dan menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal pada hari Sabat. Ya, demikianlah firman Tuhan. Nah, seperti tema kita tadi adalah Yesus menolong dalam kesulitan. Nah, adik-adik tahu apa arti kata kesulitan? Ada yang tahu? Nah, kesulitan berasal dari kata sulit yang artinya sukar sekali atau susah. Jadi kesulitan artinya keadaan yang sukar sekali, keadaan yang susah. Nah, apakah kalian pernah menghadapi kesulitan? Pernah? Oh, pasti ada yang jawab, "Pernah, Tante Pinkan. Aku kesulitan waktu aku ngerjain PR. Aku kesulitan waktu aku ulangan. Aduh, aku pusing ngerjainnya." Nah, kenapa? Kenapa kalian merasa kesulitan? Kenapa kalian tidak bisa mengerjakan PR atau mengerjakan ulangan-ulangan itu? Ya, pasti karena, ya bukan pasti mungkin, karena kalian kurang sungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri, kurang sungguh-sungguh belajar. Nah, oleh karena itu, adik-adik harus lebih giat lagi belajar. Harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa berdoa. Mohon agar Tuhan memberikan kemampuan, memberikan kepintaran, memberikan kecerdasan, agar dapat menyelesaikan soal-soal ulangan ataupun PR dapat diselesaikan dengan baik, sehingga mendapatkan nilai yang memuaskan, membanggakan orang tua. Ya, nah, atau ada juga yang merasa dalam keadaan sulit saat ada salah satu keluarga kita yang sakit. Misalnya orang tua kita, atau kakak atau adik kita yang sakit, atau kakek, nenek, opa, oma, opung. Ya, kita pasti sedih. Kita akan merasa, kita akan selalu memikirkannya. Ya, maka adik-adik selain kita harus merawat orang keluarga kita yang sakit, ya, kita rawat dengan baik, dan kita juga harus mendoakannya. Berdoa agar Tuhan Yesus menyembuhkan. Ya, karena seperti kita lihat tadi, orang yang sakit sudah 38 tahun, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Ya. Nah, sekarang ada lagi situasi sulit yang sedang kita hadapi. Apa itu? Di saat ini kita sedang dalam situasi sulit, yaitu pandemi corona. Pasti adik-adik sudah tahu dan sering dengar corona ini, ya. Sehingga kita harus sekolah dari rumah. Salah satu dampaknya, pengaruhnya terhadap anak-anak, adik-adik semua, yaitu harus sekolah dari rumah.
harus sekolah minggu dari rumah. Ya, ini adalah situasi sulit, tidak hanya untuk bangsa kita, tetapi juga di seluruh dunia. Ya, nah, bagaimana anak-anak, adik-adik semua harus belajar tiap hari dari rumah? Pasti ini adalah hal yang sangat membosankan untuk kalian. Coba bayangkan, kalian bangun pagi-pagi, mandi, ganti pakai seragam, dan setelah sarapan, kalian sekolah. Tetapi kalian sekolah, kalian tidak bertemu langsung dengan guru, tidak tetap muka langsung dengan guru kalian, tidak bertemu langsung dengan teman-teman. Tetapi kalian hanya berhadapan dengan komputer atau laptop atau handphone atau apapun juga. Ya, kalian harus duduk dari jam 7 sampai atau jam 8 pagi sampai jam 11 atau ada juga yang sampai jam 12 atau lebih. Ya. Itu bukan hal yang mudah. Itu hal yang sulit. Tetapi jika kita adik-adik semua mohon pada Tuhan untuk memberikan kemampuan, kekuatan, ya, dan terus memberikan semangat untuk dapat menjalani sekolah secara online atau sekolah dari rumah ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kiranya adik-adik semua tetap semangat ya untuk menjalani sekolah dari rumah ini ya. Nah, kita terus berdoa, kita juga harus berdoa untuk pandemi corona ini agar cepat berlalu ya, sehingga kita semua bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala, ke sekolah minggu, bertemu di gereja, dan selalu bersuka cita dalam sukacita yang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Ayat hafalannya dari 1 Petrus 5 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita ulangi dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan lagi bahwa kami memiliki Tuhan Yesus, Tuhan yang sanggup menolong kami dalam setiap kesulitan kami. Tuhan Yesus memberkati kami semua, memberkati adik-adik dalam hari-hari mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita dalam berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Dah.